Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansur Ahmad dari kelas F, Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian aset tetap. Aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Kriteria aset berwujud umumnya lebih dari 1 tahun digunakan, yang ketiga digunakan dalam operasi perusahaan, yang keempat tidak diperjualbelikan, yang kelima material, dan yang keenam dimiliki perusahaan. Harga perolehan adalah keseluruhan uang yang akan dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan. Cara memperoleh aset: yang pertama pembelian tunai, yang kedua pembelian angsuran, yang ketiga ditukar dengan surat berharga, yang keempat ditukar dengan aset tetap yang lain, yang kelima diperoleh sebagai donasi. Penyusutan adalah pengelokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang telah menikmati manfaat dari aset tetap tersebut. Adapun 3 faktor yang ditentukan beban penyusutan, yaitu yang pertama harga perolehan, yang kedua nilai sisa, yang ketiga taksiran umum kegunaan. Depresi adalah berkurangnya harga perolehan atau nilai sumber daya alam seperti tambang dan hutan kayu yang disebabkan oleh perusahaan sumber daya alam tersebut hingga menjadi persediaan. Terus utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang jasa barang yang di masa pendatang kepada pihak lain akibat transaksi yang dilakukan di masa lalu. Pengelompokan utang berdasarkan jenis aktivitas transaksi. Yang pertama utang usaha, yang kedua utang bank, yang ketiga wesel bayar, yang keempat obligasi, utang dividen, utang pajak. Ekuitas pemilik perusahaan menunjukkan jumlah kontribusi pemilik perusahaan dan sebagai laba yang dihasilkan serta tidak digunakan sebagai dividen oleh perusahaan. Modal saham adalah kontribusi pemilik kepada suatu perusahaan yang berbentuk perseorangan terbatas sekaligus menunjukkan bukti kepemilikan dan hak pemilik atas perolehan perseorangan terbatas tersebut. Pencatatan modal saham: yang pertama modal saham transtruster, yang kedua modal saham yang beredar, yang ketiga modal saham yang belum beredar, yang keempat modal disetor, yang kelima modal saham yang keenam modal saham dipesan. Dividen adalah bagian dari laba usaha untuk diperoleh perusahaan dan diberikan oleh perusahaan para pemegang sahamnya sebagai imbalan atas kesediaan mereka menanamkan hartanya dalam perusahaan. Jenis-jenis dividen tunai, dividen harta, dividen scrip, yang dividen saham, dan dividen likuidasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.